Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reti Sukmawati Sanaki. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel ilmiah yang berjudul Rancang Bangun Sistem Marketplace Properti Berbasis Web dan Mobile. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas komponen artikel mulai dari abstrak, latar belakang, metodologi, penelitian, dan hasil pembahasan hingga melakukan perbandingan dengan proposal penelitian yang saya buat, yaitu berjudul Rancang Bangun Sistem Marketplace Antar Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan RTS dan Algoritma Rabin-Cup. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Di sini ada nama pembuat jurnal, yaitu Fajrul Mera Atorik dan Adam Sikti Aji dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Berikutnya kita akan masuk ke agenda presentasi yang tadi sudah saya bahas ya. Kita akan mulai dari abstrak artikel, latar belakang, metodologi, hasil pembahasan. Kemudian harusnya ada perbandingan sama yang terakhir informasi publikasi. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian abstrak. Jadi eh, dalam abstrak itu eh, kita membahas mengenai latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Jadi, eh, pencarian dan manajemen properti di PT Graha Medina Cipta menghadapi tantangan proses konvensional yang tidak efisien dan menghambat pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan ini, dirancang dan dibangun sebuah aplikasi marketplace properti berbasis Android yang didukung oleh sistem web admin. Dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan interaktif dan inkremental yang melibatkan tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem eh, UI UX database dan API, kemudian ada implementasi front end dan footer untuk aplikasi mobile dan React.js atau HTML untuk web admin, serta implementasi backend dan Node.js serta MySQL. Untuk hasil penelitian menunjukkan sebuah prototipe fungsional di mana aplikasi front end telah berhasil dibangun dengan antarmuka pengguna dengan yang modern dan responsif, fungsional dan autentik, yaitu login dan registrasi. Setelah berhasil diintegrasi dengan database nyata serta web admin, panel telah dikembangkan untuk mendukung manajer data. Oke, untuk kata kuncinya bisa kita lihat sini ada marketplace property, footer, Node.js, MySQL, dan web admin. Untuk penilaian perlengkapan abstrak, menurut saya abstrak pada artikel ini sudah mencakup keseluruhan inti penelitian karena telah memuat komponen utama seperti latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, dan hasil penelitian dan kesimpulan secara ringkas dan jelas. Serta abstrak tersebut pembaca sudah dapat memahami bahwa penelitian fokus pada pengembangan aplikasi marketplace properti berbasis Android dan web admin menggunakan filter JS dan Node.js serta MySQL. Selain itu, Abstract juga menjelaskan hasil penelitian berupa prototipe aplikasi yang berhasil dibangun dan diintegrasikan dengan database nyata. Oleh karena itu, Abstract sudah mewakili isi keseluruhan artikel dengan cukup baik dan informatif. Berikutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang. Oke, jadi untuk latar belakangnya permasalahan yang dihadapi oleh PT Graha yaitu keterlambatan informasi, manajemen data tidak efisien, dan jangkauan pemasarannya terbatas. Untuk keterlambatan informasi seperti prosesnya masih manual, menyebabkan informasi properti terlambat disampaikan kepada calon pembeli, terus menghambat keputusan pembeli. Untuk manajemen data tidak efisien itu mengelola listing, pencatatan pemesanan, dan booking dilakukan secara manual tanpa sistem terintegrasi. Yang untuk jangkauan pemasaran terbatas, itu ketidakadaannya platform digital menyebabkan pemasaran hanya bisa dijangkau pasar lokal dan sempit. Untuk urgensi dan tinjauan pustaka, kalian bisa lihat di sini ada tiga eh, penelitian atau jurnal yang dipakai buat penjelasan untuk membuat jurnal ini. Kemudian ada tujuan. Jadi tujuan ini merancang dan membangun aplikasi marketplace properti untuk PT Graha Medina Cipta dengan katalog digital, sistem booking, dan manajemen favorit dan panel admin terpadu. Oke, menurut saya latar belakang ini pada latar belakang pada artikel ini sudah mampu membantu pembaca memahami pentingnya penelitian karena penulisannya jelas. Permasalahan yang terjadi di PT Graha pun secara jelas, seperti keterlambatan informasi properti, manajemen data yang belum efisien, dan keterbatasan jangkauan pemasaran. Selain itu,
Penulis juga memperkuat urgensi penelitian dengan menyertakan tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan adanya penjelasan tersebut, pembaca dapat memahami bahwa pengembangan aplikasi marketplace properti berbasis mobile dan web memang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pemasaran properti secara digital. Berikut kita akan masuk ke slide ketiga, yaitu pembahasan ketiga yang tentang metodologi penelitian. Jadi di sini dia terbagi menjadi 4, yaitu ada analisis kebutuhan. Di sini analisis kebutuhannya penelitian melakukan studi dokumentasi melalui website resmi PT Graha Medina Cipta, serta melakukan wawancara dan diskusi dengan stakeholders internal perusahaan. Kemudian tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional, non-fungsional sistem seperti fitur autentikasi, manajemen seperti booking favorit dan dashboard admin. Yang kedua ada perancangan sistem. Pada tahap perancangan ini, peneliti membuat desain arsitektur client server menggunakan Flutter untuk aplikasi mobile, React.js untuk web admin, dan Node.js API sebagai backend, dan MySQL sebagai database. Selain itu, dilakukan juga perancangan UI UX antarmuka, entities relationship diagram, serta desain endpoint RESTful API untuk mendukung komunikasi data antar sistem. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi pada aplikasi ini berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Front-end mobile dikembangkan menggunakan Flutter dengan bahasa Dart, sedangkan front-end web menggunakan React.js dan HTML. Back-end dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js dengan database MySQL. Sistem keamanan menggunakan JWT Authentication dan bytecode hashing untuk menjaga keamanan data pengguna. Yang keempat, penguji dan evaluasi. Tahap ini dia menguji dan mengevaluasi sistem menggunakan metode black box testing, yang dimana penguji melakukan tahap 9 skenario fungsional utama seperti crude property, booking, pencarian dan filter, autentikasi, dashboard admin, dan manajemen favorit. Hasil penguji menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berjalan dengan valid dan sesuai kebutuhan pengguna. Berikut untuk pandangan. Pandangan untuk metodologi penelitian ini sudah cukup jelas dengan tahap yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian pengembangan perangkat lunak. Jadi, menurut saya metodologi pada artikel ini sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian karena tahap penelitian dijelaskan secara terurut mulai dari analisis kebutuhan hingga penguji sistem. Menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan, desain sistem, metode pengumpulan data, serta metode penguji juga disampaikan secara lengkap sehingga pembaca dapat memahami pengembangan aplikasi dengan baik. Selain itu, penggunaan pendekatan interaktif dan inkremental sangat sesuai dengan pengembangan aplikasi marketplace karena memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Menggunakan black box testing juga tepat karena mampu memverifikasi bahwa seluruh fitur utama aplikasi berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Berikut kita akan lanjut ke slide hasil dan pembahasan. Oke, di sini kita akan membahas dulu mengenai panel admin web. Oke, untuk panel admin web ini, pada bagian ini dijelaskan fitur-fitur yang tersedia pada web admin yang digunakan oleh pihak perusahaan atau administrator di sistem. Jadi fitur pertama ada dashboard analitik real time yang berfungsi menampilkan informasi jumlah properti, pengguna, dan booking secara langsung. Dashboard ini membantu admin memantau aktivitas sistem dengan lebih mudah. Fitur kedua yaitu manajemen properti lengkap atau CRUD, yaitu melalui fitur ini, admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data properti pada sistem. Selanjutnya, terdapat fitur generate deskripsi otomatis menggunakan Gemini AI API. Fitur ini membantu admin membuat deskripsi properti secara otomatis sehingga proses mengolah data menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, terdapat fitur manajemen booking untuk mengelola status pemesanan properti yang dilakukan pengguna, serta fitur manajemen pengguna untuk melihat dan mengatur data yang terdaftar pada sistem. Berikut kita akan bahas mengenai aplikasi mobile yang menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi mobilenya. Yaitu fitur pertama adalah splash screen dan autentikasi, yaitu meliputi proses login dan registrasi pengguna sebelum masuk ke aplikasi. Selanjutnya ada katalog properti yang menampilkan
em, daftar properti beserta informasi singkat untuk memudahkan pengguna mencari properti yang diinginkan. Yang ketiga, pengguna juga dapat membuka detail properti yang berisi spesifik rumah, galeri gambar, dan fitur booking atau pemesanan properti. Selain itu, aplikasi menyediakan fitur favorit dari riwayat pemesanan agar pengguna dapat menyimpan properti yang diminati dan melihat status transaksi yang pernah dilakukan. Yang terakhir ada profil, yaitu profil pengguna yang mengatur keamanan dan pengelolaan informasi akun dan melakukan perubahan kata sandi. Oke, untuk hasil penguji menggunakan black box testing dari 9 skenario utama, yaitu penguji dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan dan spesifik yang telah dirancang. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa semua fitur 9 skenario fitur ini berjalan sesuai yang diinginkan. Seperti bisa dinyatakan seperti valid dan berhasil berjalan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan fungsional yang signifikasi. Berikut kita akan masuk ke informasi publikasi jurnal. Di sini ada terdapat nama jurnal, bisa dilihat ada penerbit, volume atau edisi, kemudian ada AISSN, eh, ada akreditasi tintanya, ada biaya publikasi, ada minimal skor, plagiasi, dan stylisitasi. Bisa dilihat di sini ya. Oke, kita akan lanjut saja ke perbandingan struktur, isi, dan kualitas artikel. Di sini saya akan membandingkan artikel si pemilik ini yaitu Fajrul Maras Atorik dan Adam Sabji dengan artikel saya. Jadi menurut saya artikel rancang bangun aplikasi marketplace properti berbasis web dan mobile memiliki struktur penulisan yang lebih lengkap dan lebih sesuai dengan standar jurnal ilmiah dibandingkan proposal penelitian saya tentang rancang bangun sistem marketplace antar mahasiswa berbasis web menggunakan React.js dan algoritma Rabin-Crab. Artikel tersebut sudah memiliki bagian abstrak, pendahuluan, tinjau pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan kesimpulan serta daftar referensi yang tersusun secara sistematis dan detail. Selain itu, artikel juga dilengkapi gambar voucher, sistem tampilan terbuka, serta tabel pembagi sistem sehingga isi penelitian terlihat lebih kuat dan terstruktur. Dari sisi penelitian, artikel Marketplace Property membahas implementasi aplikasi secara lebih mendalam melalui dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi front-end dan back-end, sehingga penguji black box testing. Penelitian juga menggunakan teknologi modern seperti Flutter, React.js, Node.js, MySQL, JWT Authentication, dan integrasi Community API. Sedangkan proposal penelitian saya masih berfokus pada tahap perancang UI UX aplikasi kampus web menggunakan metode design thinking, sehingga pembahasan belum sedetail artikel jurnal tersebut. Dari sisi kualitas penulis, artikel jurnal memiliki pembahasan lebih akademik karena mampu menjelaskan hubungan hasil penelitian dengan penelitian terlebih dahulu, serta menjelaskan kontribusi dan novelty penelitian secara jelas. Selain itu, penggunaan referensi ilmiah dan gaya bahasa formal pada artikel juga lebih konsisten dibandingkan proposal penelitian saya. Berikut ada kekurangan artikel. Jadi menurut saya proposal penelitian kampus web yaitu artikel saya masih memiliki beberapa kekurangan dibandingkan artikel jurnal rancang bangun aplikasi marketplace properti berbasis web dan mobile. Salah satu kekurangannya adalah bagian metodologi dan pembahasan yang masih belum terlalu mendalam. Proposal saya masih lebih banyak membahas konsep dan perancangan UI UX, sedangkan implementasi sistem penguji aplikasi dan analisis hasil penelitian belum dijelaskan secara detail. Selain itu, proposal saya juga masih kurang dan dalam menyajikan data pendukung seperti flowchart system, DFG, ERD, tabel pengujian, dan hasil evaluasi pengguna. Referensi penelitian terdahulu juga masih perlu diperkuat dengan jurnal-jurnal yang lebih relevan dan terbaru agar kualitas akademik meningkat. Jadi di sini ada beberapa eh, syarat untuk memenuhi standar jurnal akreditasi proposal saya, yaitu pertama adalah memperdalam pembahasan hasil penelitian, menambah implementasi sistem secara nyata, melakukan bagian penguji sistem dan usability testing, memperbanyak referensi ilmiah yang relevan, serta menggunakan bahasa akademik yang lebih konsisten dan formal. Dengan perbaikan tersebut, penelitian komputer diharapkan dapat memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih siap untuk digunakan menjadi artikel jurnal ilmiah terakreditasi. Berikut kita masuk ke terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi dari peringkasan penelitian tersebut, kita menyimpulkan bahwa pertama, berhasil dibangun aplikasi marketplace property Graha Medina Property dengan arsitektur clean server yang kokoh. Kemudian ada yang kedua, seluruh 9 fitur fungsi utama terverifikasi valid melalui black box testing, sistem stabil dan terintegrasi real time. Dan ketiga, penerapan Gemini API untuk otomatis deskripsi
properti merupakan novelty yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Yang terakhir, sistem terbukti menjawab permasalahan bisnis PT Graha Medina Cipta dan menjadi fondasi kuat untuk digitalisasi proses pebisnis properti. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis artikel ilmiah rancang bangun aplikasi marketplace properti berbasis web dan mobile serta membandingkan dengan proposal penelitian yang saya buat. Dari pembahasan tersebut saya mendapat pemahaman mengenai struktur penulisan artikel ilmiah, metodologi penelitian serta penting hasil penguji dan pembahasan yang mendalam sebuah jurnal terakreditas. Saya menyadari bahwa proposal penelitian yang saya buat masih memiliki beberapa kekurangan dan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat memenuhi standar penulisan ilmiah yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.